Bupati Kutai Kartanegara Dr. Andes Edi Damansa MSI selaku pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum. Pada pembina upacara. Hadir! Laporan. Lanjutkan. Pengibaran bendera merah putih diiringi dengan lagu Indonesia Raya. Oh, bisa maju ke depan guru tuh.
sialnya agak mana Wak? Gelap terang deh. Oke 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 oke. Biro, siap. Pada bendera merah putih. Order! Siap! Ini Wak dari arah tuh. Enggak lihat depan sini depan. Siap! Enggak tuh. Bukanya udah. Ganti single aja. Capek lah. Nah, kan salah. Udah. Allah.
nggak cari income ke situ. Halus sih dulu. Tapi emang halusnya gitu ya. Kayak gitu. Halo, halo. Halo, halo. Halo, halo. Bapak tuh sambil lagi pusing gitu sama sharing. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang jasa-jasa para arwah pahlawan yang telah mendahului kita, mengheningkan cipta mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara ditirukan seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kena kan? Tadi yang awal kan. Bacain rundownnya tuh. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan.
perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penandatanganan dan serah terima hibah tanah milik daerah Kabupaten Kutai Kartanegara kepada Kementerian Agama Republik Indonesia Mandua Kutai Kartanegara, sekaligus penyerahan penghargaan dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur. Dimohon dengan hormat kepada Bapak Bupati Kutai Kartanegara untuk menuju meja penandatanganan, didampingi oleh PLT Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur, Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara, Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kepala Madrasah Mandua Kutai Kartanegara. Empat aja nimbrung sih, udah kelihatan lagi dah. Maju aja tuh, suruh Yunda tuh maju tuh, samping awak tuh, maju aja. Habis sih kelihatan lah. Mau lepas lama soalnya. Ininya yang payah. Harus nyalonkan aja. Jangkit deh. Jangkit deh. Terima kasih kepada semua yang telah mendukung kegiatan kita pada hari ini, dan dimohon dengan hormat kepada Bapak Bupati Kutai Kartanegara untuk kembali. Amanat pembina upacara barisan diistirahatkan. Amanat istirahat di tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pelaksana Tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur, yang saya hormati Sekretaris Daerah Kutai Kartanegara, yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara beserta jajaran, yang saya hormati Kepala Man Negeri 2 Kabupaten Kutai Kartanegara beserta para Bapak Ibu guru, yang saya banggakan siswa-siswi Man Negeri 2 Kutai Kartanegara, anak-anakku sekalian, hadirin peserta upacara yang saya muliakan.
Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya, atas izinnya. Pagi hari ini kita diperkumpulkan di MAN Negeri 2 Kutai Kartanegara dalam rangkaian kegiatan rutin setiap hari Senin melaksanakan upacara bendera, dan tadi ada tambahan sekaligus kita menandatangani secara administratif naskah hibah tanah aset pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang kami hibahkan kepada Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara untuk lokasi Madrasah Aliyah Negeri 2 Kutai Kartanegara. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, anakku yang saya banggakan, bahwa keberadaan MAN Negeri 2 ini di Tenggarong dan Kutai Kartanegara itu perjalanannya sudah cukup lama dan panjang. Jadi kalau ditarik sedikit kronologisnya, awal pendiriannya, memang para senior-senior kami di pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada eranya itu sudah bersinergi dengan baik dengan Kementerian Agama Republik Indonesia, sehingga setiap satu tugas-tugas selalu dilakukan dengan kerja bersama, kolaborasi. Salah satunya bahwa lokasi MAN Negeri 2 ini dibebaskan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Fisiknya dibangun melalui Kementerian Agama dan sharing pembiayaan. Seperti itu kalau dibuka dokumen-dokumennya di pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Melalui silaturahim kita pada pagi hari ini atas nama pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada para jajaran Kementerian Agama yang ada di wilayah maupun yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Wabil khusus saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Kepala Sekolah MAN Negeri 2 Kutai Kartanegara ini, karena keberadaannya kita sadari maupun tanpa kita sadari itu sudah sangat besar kontribusinya kepada pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, khususnya berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia. Sehingga kami dari pemerintah kabupaten menegaskan bahwa komitmen kami itu berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia itu sudah kami tetapkan di dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021. Salah satu yang harus dikawal bersama dalam misi Kukar Idaman 2021-2026, yaitu yang berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, unggul, dan berbudaya. Ini salah satu esensi mendasarnya, bagaimana pengembangan sumber daya manusia tidak hanya berbasis kepada ilmu pengetahuan dan teknologi saja, tetapi juga yang lebih utama adalah berbasis kepada ilmu keagamaan. Nah, ini salah satu yang sudah dilakukan oleh MAN Negeri 2 Kutai Kartanegara. Madrasah ini sudah berkomitmen juga bagaimana MAN Negeri 2 ini madrasah berprestasi, berbasis lokal, berwawasan global. Tepuk tangan dulu. Itu ada di situ.
Terima kasih kepala sekolah dan ibu bapak guru. Ini komitmen, kalau tidak kepala sekolah berkomitmen bagaimana melakukan kreativitas dan inovasi, tidak akan ada mungkin strategi bagaimana langkah-langkah kebijakan yang diterapkan di MAN Negeri 2 ini yang juga cita-citanya ingin mencapai madrasah yang berprestasi, berbasis lokal, berwawasan global. Saya kira ini sudah sesuai dengan tantangan situasi, kondisi, era, generasi kita-kita itu. Sehingga sekali lagi kami tegaskan bahwa hibah tanah aset pemerintah kabupaten datanya lebih kurang 1,7 hektar, 1,7 hektar dengan nilai lebih kurang 2,4 miliar kalau penilaian sekarang itu komitmen kami. Sehingga bagaimana infrastruktur sekolah ini tidak hanya yang menjadi satuan pendidikan urusan pemerintah kami di kabupaten saja, yang menjadi urusan pemerintah provinsi, yang juga menjadi kewenangan urusan instansi vertikal, teman-teman di instansi vertikal juga kita sinergikan dengan baik. Saya informasikan juga pada kesempatan ini nanti tadi kami sempat ada informasi tadi pagi ini proses hibah tanah yang kami setujui untuk lokasi asrama haji di Kabupaten Kutai Kartanegara. Itu sudah dalam proses, jadi tinggal penyelesaian. Jadi itu kilas balik sedikit, dulu ada rencana para senior kita untuk membangun Islamic Center di sana. Makanya era kami, saya mengambil keputusan bahwa kalau kami cermati di beberapa daerah antara asrama haji ini, kalau nanti kita terus melanjutkan rencana para senior kita, kawasan itu juga akan menjadi Islamic Center. Saya kira ini bisa dikolaborasikan. Tapi kami berkomitmen bahwa aset tanah ini akan kami hibahkan dan nanti menjadi aset Kementerian Agama Republik Indonesia. Karena pandangan kami bahwa aset pemerintah ini kan hanya posisi pencatatan saja, siapa yang bertanggung jawab untuk memelihara dan mengelola itu. Karena kita ini sama-sama pemerintah yang juga apapun yang kita kerjakan ini tujuan akhirnya bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terbaik dan ini bermanfaat untuk masyarakat. Jadi era kami, teman-teman di Kementerian Agama, inventaris saja kalau ada tanah-tanah yang dibangun nih untuk kantor KUA di 18 kecamatan, inventaris. Kalau memang kita hibahkan semua itu nanti ya. Kita tunggu aja di itu yang pertama. Yang kedua, pada kesempatan kita silaturahim ini saya selalu ingatkan bahwa sekarang ini era kerja bersama, era kolaborasi. Jadi tidak ada lagi keberhasilan kita capai kalau kita kerja sendiri-sendiri. Sudah kami sampaikan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kutai Kartanegara Pak Ustadz Nasrun dan jajaran, buka saja DIPA yang ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia kepada kantor Kementerian Agama Kutai Kartanegara. Buka. Berapa pembiayaan kegiatan apa saja yang ditetapkan di dalam DIPA. Kenapa? Karena kami perlu tahu ini. Kami menyadari bahwa banyak pekerjaan-pekerjaan layanan kepada masyarakat itu kalau dari manajemen pemerintahan, pembagian urusan, itu bukan menjadi urusan kami di kabupaten. Itu yang selalu saya sampaikan. Era kami tidak melihat dari manajemen pemerintahan itu secara saklek. Tetapi kami lebih melihat kepada pelayanan kepada masyarakat, manfaat kepada masyarakat itu harus optimal. Kadang-kadang kalau saya diskusi dengan jajaran kantor Kementerian Agama Kutai Kartanegara selalu, Pak, kami daya dukung pembiayaan kami sangat sedikit dan kecil dari pemerintah pusat melalui Kementerian Keagamaan Republik Indonesia. Nah, kita
era sekarang, era korporasi ini tidak ada lagi berbicara Di atas nih dah. bagaimana Oh, yang di atas mana? proses Kelas baru. pendanaan itu yang sangat minim. Yang selalu saya sampaikan bahwa memang dana itu perlu, tapi bukan faktor penentunya. Saya memahami bahwa faktor penentunya itulah kembali kepada diri kita, kembali kepada niat kita. Oke. Kalau niat Oh, kita 12 memang suka satu ingin aja. melakukan pekerjaan tugas-tugas kita itu dengan baik, banyaklah bersilaturahim, karena kalau teman-teman Kementerian Agama kan lebih paham soal ini, saya tidak usah jelaskan hadis dan ayatnya. Banyak-banyaklah bersilaturahim, pasti akan ada jalan keluarnya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Kutai Kartanegara ini dalam posisi existingnya hari ini itu keberadaannya kuat, Pak. Kuat dalam artian komponen-komponen masyarakatnya, para stakeholdernya, para pemangku kepentingannya kuat. Hanya kelemahan kita terbawa dengan mindset yang selama ini kerjanya sendiri. Ya makanya selalu saya sampaikan, kami sudah melakukan perubahan di jajaran kabupaten. Tidak ada lagi kerja sendiri, keluarga kolaborasi. Ada sektor-sektor yang punya tanggung jawab diamanatkan oleh peraturan undang-undangan, seperti sektor usaha, dunia usaha. Itu yang selalu saya ingatkan. Apa yang kita lakukan saat ini di Kutai Kartanegara berkolaborasi dengan dunia usaha itu bukan kemauan pribadi Edi Damansa, Bupati Kutai Kartanegara. Undang-undang yang sudah mengamanatkan, mereka punya tanggung jawab, program tanggung jawab sosialnya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dan teman-teman Kementerian Agama juga sudah, saya berharap dengan silaturahim ini juga bisa merubah mindsetnya. Buka saja peraturan yang berkaitan dengan perseroan terbatas, banyak lagi turunan-turunannya. Itu kalau istilah saya wajib tanggung jawab sosial itu dilakukan. Nah ini yang kekuatan ini yang hari ini sedang kami coba kelola, sedang kami lakukan kolaborasi dengan baik, akan di-manage dengan baik. Makanya untuk itu melalui silaturahim ini saya memang berharap kepada Kepala Kantor Kementerian Agama dan jajaran Ustaz Nasrul, jauh hari sebelumnya itu harus sering kita berdiskusi untuk bicarakan program kegiatan yang menjadi tugas teman-teman di kantor Kementerian Agama, yang juga menjadi tugas kami di kabupaten. Misalkan hari ini sudah ditetapkan melalui peraturan tadi saya sebut peraturan daerah nomor 6 2021. Ada beberapa program-program keagamaan yang memang kami menyadari tidak bisa kami lakukan sendiri. Ini ada peran serta teman-teman dari kantor Kementerian Agama Kutai Kartanegara, dari kabupaten sampai ke kecamatan. Makanya saya mohon maaf, diskusi dengan Ustaz Nasrul, mohon maaf sekali lagi, coba diinternalisasi nanti antara camat kami, di sana ada Dan Ramil, ada Kapolsek, supaya nanti teman-teman kepala kantor urusan agama di kecamatan itu tidak hanya terkesan tugasnya tuh menikahkan orang di setiap hari Sabtu pagi, dan ada kritikan masyarakat seperti itu. Karena ada tugas-tugas yang berkaitan dengan amanat undang-undang kepada Kementerian Agama itu menurut masyarakat, karena saya berkeliling, saya paham, itu belum optimal dilakukan yang berkaitan dengan pembinaan agama. Itu yang selalu saya tegaskan bahwa era kami tidak membatasi dengan kewenangan manajemen pemerintahan. Era kami kita berkolaborasi, bersinergi dengan baik. Sehingga sekali lagi manfaatnya harus dirasakan oleh masyarakat. Jadi nanti saya terus berharap ada rakor khusus kita bicara apa sih yang harus dikerjakan teman-teman ini, seperti 2023 itu harus dari sekarang kita udah bicara. Karena kami akan finalisasi RKPD kami 2023. Jadi nanti konteksnya, substansinya bukan hanya biaya hibah. Nanti ada dukungan kami dalam bentuk kegiatan-kegiatan nanti yang dialokasikan pada OPD yang terkait kerjanya dengan Kementerian Agama, khususnya kantor Kementerian Agama Kutai Kartanegara. Yang ketiga, saya berharap khususnya program kita yang berkaitan dengan
satu desa satu hafiz Quran. Itu betul saya minta dibantu dengan teman-teman jajaran Kementerian Kantor Kementerian Agama Kutai Kartanegara. Dan kemarin kita sudah membentuk yang diketuai Pak Muhtar, Ekapaksi. Jadi yang perlu diketahui Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kenapa kami mengambil langkah itu cepat itu? Karena ada persoalan di Badan Koordinasi Remaja Masjid dengan BKPR Provinsi itu yang karena ini tidak berjalan, karena dari sisi masukan teman-teman dari Kantor Kementerian Agama Pak Muhtar tangani organisasi ini tangani. Karena ini komitmen kami bagaimana nanti pengembangan tilawatil Quran di Kutai Kartanegara itu bisa berjalan dengan baik. Jadi alhamdulillah ini berjalan, hanya tinggal penguatan. Itu yang selalu saya sampaikan bahwa di tengah-tengah masyarakat itu tokoh agama, tokoh masyarakat, para ustadz, para ustazah itu sudah bergerak dengan kesadaran, dengan pola swadaya dan kemandirian. Kami tegaskan kami pemerintah kabupaten akan hadir di situ melalui dengan program Satu Desa Satu Hafiz Quran. Program ini memang masih dalam terus kita lakukan evaluasi, kita riset dengan baik bagaimana tempatnya. Tetapi untuk diketahui bahwa langkah kita alumni dari program Satu Desa Satu Hafiz Quran ini, dia kalau dia berprestasi, dia kita berikan beasiswa untuk melanjutkan. Kalau dia perempuan, dia ke Institut Ilmu Al-Quran. Kalau dia laki-laki, ke Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. Ini sudah ada kita kirim. Bagi yang memang belum bisa masuk program itu, kembali ke desa masing-masing. Dan sudah kita harusnya membentuk rumah belajar mengaji, namanya begitu. Jadi dia menjadi guru ngaji di rumah-rumahnya atau di takmir masjid, takmir langgar dan suro. Nah, saya mohon dibantu kawal ini Pak Nasrun, teman-teman KUA di kecamatan. Saya mau tolong ini betul-betul jangan sampai nanti ini tidak terstruktur dengan baik di implementasinya di kecamatan, desa, kelurahan. Di sanalah saya berharap peran-peran teman KUA itu nanti melalui camat dan sekretaris camat, karena ketua LPTQ itu ex officio adalah sekcam di wilayah kecamatan di Kutai Kartanegara. Ini belum optimal saya lihat, makanya selalu saya sampaikan optimalkan ini, kita sinergikan bagaimana pengembangan tilawatil Quran di Kutai Kartanegara itu terus membaik dan meningkat. Ya kalau ukurannya dari MTQ yang 5 kali kafilah Kutai Kartanegara menjadi juara umum MTQ Provinsi Kalimantan Timur itu, kita bisa mengklaim bahwa upaya pembinaan kita itu berjalan dan baik. Karena tidak gampang 5 tahun berturut-turut menjadi juara umum itu tidak gampang. Jadi, tapi kan tujuan tapi yang selalu saya sampaikan bahwa MTQ itu kan tujuan antara. Jadi kalau itu dilihat indikatornya pembinaan kita cukup baik. Dan tujuan akhir kita kan bagaimana cita-cita kita mewujudkan masyarakat Kutai Kartanegara, generasi Kutai Kartanegara itu generasi yang Quran. Itu yang tujuan akhirnya di sana. Memang saya banyak dikritik bahwa ini katanya kalau lawan politik itu kan tidak pernah benar apa yang kita lakukan, ini salah. Itu hanya mimpi di siang bolong. Ada yang kritik saya seperti itu. Itu jadi vitamin kita supaya kita tunjukkan bahwa kita bisa melakukan pekerjaan ini dengan baik. Pekerjaan ini memang sulit tapi bisa kita lakukan. Nah, sekali lagi saya berharap sinergisitasnya, kolaborasi teman-teman di kantor Kementerian Agama Kutai Kartanegara dari tingkat kabupaten, kecamatan, bahkan sekarang kan ada kayaknya penyuluh keagamaan juga yang berkeliling. Ini juga kita pikirkan. Karena setiap saya ke kecamatan, saya berkeliling desa, kadang-kadang saya ketemu dengan teman-teman ini. Mereka curhat, Pak, banyak kekurangan kami ini. Nanti kita pikirkan bersama. Yang utama yang saya terima itu teman-teman, Pak, kami ini kadang-kadang ingin masuk ke desa satu, desa seterusnya itu tidak ada sepeda motor. Nah, nanti kita bicarakan bersama. Kalau memang mungkin, kenapa tidak sediakan, karena ini untuk pelayanan masyarakat. Jadi ini yang selalu saya sampaikan,
Nanti teman-teman di kantor Kementerian Agama lah yang lebih paham ini. Kalau saya kan saya hanya menemukan Bapak Ibu sekalian. Saya menemukan karena hobi saya berkeliling ke kampung-kampung itu saya menemukan di sana. Kadang-kadang saya sempat mampir, saya dengar semua. Jadi memang banyak hal yang selama ini kami menyadari tingkat kabupaten. Saya tidak malu-malu, tidak saya sampaikan di forum. Memang banyak urusan masyarakat itu belum tersentuh. Karena kita sibuk dengan hal-hal yang lebih tinggi. Makanya saya sampaikan era kami tidak ada lagi studinya ke luar negeri, nggak ada. Kita studinya ke kampung saja. Terlalu banyak kita studi ke luar negeri, ilmu kita terlalu banyak, lupa kita kepada rakyat yang memang yang menjadi substansi layanan kita pemerintah itu lupa. Karena kita terlalu banyak ilmu yang terlalu tinggi, sudah ngawang-ngawang ingin terbang terus, tapi banyak yang masih hal-hal mendasar itu belum kita sentuh. Itu kadang-kadang situasi itu yang menguatkan saya, posisi saya dalam menjalankan tugas ini. Kadang-kadang kalau saya merenung malam, apa sih dijadi oleh tujuan akhir jadi kepala daerah ini. Kalau urusan politiknya saling menjelekan, sikut menyikut, tendang menendang. Kadang-kadang hanya terus terang saya, kalau sudah saya turun ke desa-desa, saya ketemu dengan kondisi masyarakat seperti itu yang menguatkan lagi semangat dan tekad saya. Ini harus tersentuh dengan baik, ditangani dengan baik. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saya terus berharap kolaborasi kerja bersama ini jalan dengan baik. Jadi lepaskan ego sektor, ego vertikal. Saya sudah tegaskan di jajaran kami, regulasi mainnya. Karena kan kalau kita bicara instansi vertikal itu kadang-kadang ada aturan yang menjadi rambu. Tapi saya sampaikan jangan kaku kita melihat aturan itu. Tapi kita melihat pekerjaannya bisa dikerjakan bersama-sama, sekali lagi untuk manfaatnya kepada masyarakat. Yang keempat, secara khusus pada kesempatan ini kepada anak-anak saya, siswa-siswi MAN Negeri 2 Kutai Kartanegara, saya berharap di dalam mengikuti proses pendidikan, disiplin itu yang paling utama. Jadi disiplinkan diri dengan baik, terus rajin belajar dengan baik. Karena hari ini pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, kami di Kabupaten Kutai Kartanegara sudah membuka ruang yang besar. Bagaimana kita mendorong proses pendidikan ini yang saya sampaikan bahwa SDM ini tidak bisa ditawar-tawar. Makanya kami di kabupaten ini tegas sekali, salah satu dari fokus kami adalah pengembangan sumber daya manusia. Tadi sudah saya sampaikan itu bagaimana kami memfasilitasi dengan beasiswa Kukar Idaman, ada beasiswa yang masuk ke pondok pesantren. Hari ini belum tercapai targetnya. Yang target kita berapa sih? 200 orang, belum tercapai. Harapan kami ada anak-anak Kutai Kartanegara itu yang lulusan sini dia sekolah ke pondok pesantren di Jawa sana. Tapi catatannya itu setelah selesai kembali ke Kutai Kartanegara. Itu kami minta itu saja. Ada beberapa beasiswa tematik yang sudah kami buatkan, karena memang saya paham itu. Terus ada program kita Kukar Berkah itu memberikan bantuan 100 juta kepada pondok pesantren. Ini juga nanti perlu dilakukan nanti Pak Nasrul. Saya berjalan memang, itu yang selalu saya sampaikan kalau kita berkeliling, kalau istilah mata angin utara, timur, selatan, barat, itu semua ada pondok-pondok pesantren. Jadi kondisinya sekarang ini kita nggak boleh kita yang pasif menunggu. Kalau tidak ada mengurus izin itu nggak kita setujui. Saya tuh berharap kita yang mengidentifikasi, menginventarisir kondisi ini. Karena tidak bisa kita biarkan, karena sangat mudah awal untuk membentuk ya katakanlah madrasah atau pondok itu ada rumah rakyat. Saya perhatikan digunakan, ada orang datang yang nggak kita ketahui itu, dia membuka proses belajar awal, belajar agama di rumah-rumahnya. Ini yang fenomena ini yang selalu saya harapkan pada jajaran kami, Forkombinda pun kita sampaikan. Kita tidak bisa menunggu ini besar dulu baru kita tangani. Banyak contoh-contoh yang memang
diperlukan nanti teman-teman di Kementerian Agama ini yang memang lebih paham itu, dan dengan jajaran unsur Forkompinda. Kita pastikan, saya sudah seperti yang terjadi di Jahap, saya sudah ekstrem pikiran saya. Jangan dibiarkan itu lebih besar lagi. Apalagi mohon maaf, bukan saya diskriminatif, bahwa yang menyelenggarakan itu bukan warga masyarakat Kalimantan Timur, apalagi warga Kutai Kartanegara. Saudara kita dari pulau lain, dia datang dengan mudahnya, dia melakukan kegiatan seperti itu. Ini yang selalu saya ingatkan. Kalau seperti ini kita biarkan, kita lemah. Kita menunggu lebih besar, lebih sulit. Saya kemarin sudah ekstrim, saya mintakan itu. Kalau bisa antar dia kembalikan pulang ke kampung asal ini, supaya tidak menimbulkan lagi persoalan-persoalan, ada pemahaman baru, aliran baru, agama baru di Kabupaten Kutai Kartanegara ini. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jadi sekali lagi kepada anak-anakku, siswa-siswi Ilmuwan Negeri 2, giat belajar. Jadi nanti kami sudah menyediakan beasiswa. Beasiswa ini bukan hanya di Kabupaten Kutai Kartanegara, pemerintah provinsi menyediakan, pemerintah pusat oleh kementerian itu semuanya sudah disediakan. Ada yang lebih menarik kebijakan, kalau hafal 30 juz Quran, mau masuk ke perguruan tinggi itu sudah melalui jalan tol sendiri mekanisme. Ini yang salah satu yang selalu saya sampaikan berkaitan dengan kita mengembangkan tilawatil Quran di Kutai Kartanegara. Untuk harapannya nanti cita-citanya bagaimana nanti generasi Kutai Kartanegara ini generasi yang Quran nih. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ini beberapa hal kalau saya urai panjang Pak ini. Intinya melalui silaturahim ini saya menegaskan bahwa kami berkomitmen terhadap program keagamaan, kegiatan-kegiatan masyarakat yang harus difasilitasi, yang bukan menjadi kewenangan kami di kabupaten. Itu yang selalu saya sampaikan. Ini menjadi tugas dan kewenangan teman-teman yang berada di lingkup vertikal Kementerian Agama Republik Indonesia, khususnya yang ada di Kutai Kartanegara. Kita sinergikan, kita kolaborasi untuk kerja bersama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini membawa manfaat khususnya kepada masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara dan juga kepada anak-anakku yang masih belajar di MAN Negeri 2 Kabupaten Kutai Kartanegara. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi amal ibadah, mendapat ridho berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Mars Madrasah. Cek tuit masuk.
Kuping awak tuh rendah-rendah. Ya, itu. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau Maha Kuasa menghimpun jiwa kami yang bercerai-berai menjadi bersatu. Engkau Maha Kuasa membalikkan hati manusia yang terpisah menjadi berpaut. Jadikanlah kami umat yang akrab dalam jalinan silaturahmi. Jadikanlah kami umat yang tegar dan istiqomah dalam mengemban setiap amanah kehidupan. Ya Allah yang Maha Rahim, pada hari ini kami segenap keluarga besar Madrasah Aliyah Negeri 2 Kukar melaksanakan serah terima hibah tanah. Semoga serah terima ini menjadikan manfaat dan keberlangsungan kami padamu ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami cahaya hidayah agar kami mampu mengemban amanah dalam mengembangkan tugas dan tanggung jawab pendidikan di madrasah ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, dengan bersyukur kepadamu kami bertafakur dan berdoa, semoga penyerahan hibah tanah ini Engkau ridhoi dan Engkau anugerahkan kekuatan lahir dan batin. Ya Allah, Tuhan Maha Kuasa, berilah kami kesadaran menjadikan diri yang tak banyak pamrih, sanggup melaksanakan tugas dengan cermat, berdisiplin tinggi, serta penuh dengan tanggung jawab. Jadikan kami madrasah yang selalu jujur, adil, bersih, yang penuh dengan sinar iman dan takwa. Ya Allah, ya Rahman, bimbinglah kami agar selalu teguh, iman tak mudah berputus asa. Jauhkan kami dari fitnah yang membuat Engkau murka. Bukakan pintu hati hidayah rahmat agar kami tidak tersesat. Ya Allah, Tuhan Maha Pelimpah Rahmat, sekiranya kami hilaf dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, taufik dan ampunan-Mu pasti yang kami harap. Berikanlah kami rasa puas dalam menerima nikmat dan anugerah-Mu. Ya Ghafurur Rahim, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Random. Laporan. Iya, laporan habis itu pano. Khusus penghormatan. Terima kasih. Barakallahu. Ini foto-foto sama Penghormatan umum.
pada Jadi, bina upacara. Hormat! Dan kok kamera sama jaga! sama Pak. Dari beritahu Indra. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Toilet masuk toilet. Penghormatan kepada pemimpin upacara. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Toilet masuk toilet. Upacara selesai, barisan diistirahatkan. Kepada yang terhormat Bapak Ibu beserta rombongan untuk bisa sesi foto bersama dulu.